Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung saja. Rekan-rekan yang kami banggakan, dosen yang kami hormati, kami selaku kelompok 5 akan menyampaikan dan melanjutkan materi perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan subtema pendidikan kritis dan isu-isu kontemporer. Saya bersama rekan saya Pak Muhammad Ripai. Lebih dahulu izinkan saya yang menyampaikan materi, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Muhammad Ripai. Baik, pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia dan peradaban. Tetapi realita dunia pendidikan ini menghadirkan berbagai tantangan kontemporer atau juga isu-isu kontemporer, mulai dari ketimpangan akses hingga komersialisasi pendidikan. Bahkan ada pula politik pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membangkitkan kesadaran sosial dan kritis peserta didik. Setidaknya pada pengantar materi kali ini ada 3, yaitu pendidikan sebagai alat perubahan sosial, munculnya berbagai tantangan baru dalam dunia pendidikan, kemudian perlu pendekatan yang kritis untuk menjawab isu-isu pendidikan kontemporer. Baik, selanjutnya pengertian pendidikan kritis. Pendidikan kritis berasal dari pemikiran Paulo Freire, seorang pendidik sekaligus filosof asal Brasil. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya menyampaikan pengetahuan secara pasif, tetapi juga memberdayakan peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif, kemudian memahami struktur kekuasaan dan ketidakadilan sosial, kemudian mengambil peran aktif dalam perubahan sosial. Jadi, pengertian pendidikan kritis ini berasal dari pemikiran Paulo Freire. Kemudian pendidikan bukan sekedar transfer ilmu tetapi membebaskan. Kemudian mengajak siswa untuk berpikir kritis, sadar sosial, dan aktif dalam proses pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik pendidikan kritis atau ciri-ciri pendidikan kritis. Yang pertama ada dialogis. Dialogis adalah interaksi antara guru dan murid yang saling belajar. Kemudian ada emansipatoris, yaitu mendorong kesadaran dan pembebasan dari penindasan. Kemudian ada partisipatif, murid terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada transformasional, yaitu bertujuan mengubah realitas sosial melalui pendidikan. Mungkin itu hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait tentang pendidikan kritis. Selanjutnya ada bahasan tentang isu-isu pendidikan kontemporer yang akan disampaikan oleh rekan saya Pak Muhammad Ripai. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Terima kasih rekan saya Bapak Zainuddin Khair tadi telah menyampaikan tentang pendidikan kritis dan isu-isu pendidikan kontemporer. Ada tadi sudah disampaikan pengantar, kemudian pengertian pendidikan kritis, kemudian karakteristik pendidikan kritis. Baik, di sini saya akan sedikit melanjutkan materi tentang pendidikan kritis dan isu-isu pendidikan kontemporer. Di sini saya akan melanjutkan isu-isu pendidikan kontemporer, di mana ada di sini beberapa isu utama yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan saat ini. Jadi kita sebagai pendidik ada beberapa isu-isu utama yang menjadi tantangan kita untuk menghadapi dalam dunia pendidikan. Yang pertama di sini ada ketimpangan akses dan kualitas. Kemudian yang kedua ada komersialisasi pendidikan. Selanjutnya tantangan yang ketiga yakni tantangan digitalisasi. Selanjutnya ada tantangan tentang masalah kesehatan mental dan bullying.
Kemudian ada kurikulum tidak kontekstual. Dan terakhir di sini isu yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan yakni politik dalam pendidikan. Jadi keenam-enamnya ini ialah tantangan bagi pendidik dalam dunia pendidikan. Jadi kesimpulan dari pendidikan kritis ialah pendidikan yang penting di dunia pendidikan menjawab isu-isu kontemporer secara sadar dan perlu dukungan semua pihak untuk pendidikan yang merdeka. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya lanjutkan dari pembahasan kami kali ini. Mohon maaf jika kelompok kami ada kesalahan dan kesilapan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.